Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Terima kasih kami ucapkan kepada semua sahabat setia Andragogi Channel, bertepatan dengan uploadnya video kali ini, lebih dari 3.500 subscriber dan 11.000 lebih jam tayang. Terima kasih atas atensi sahabat Andragogi semuanya. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang sebuah topik penting yang berkenaan dengan penelitian tindakan kelas. Topik ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Silakan Anda lihat bilah rekomendasi yang ada di atas layar Anda jika Anda menginginkan konsep dasar penelitian tindakan kelas. Video kali ini akan membicarakan kelanjutannya, yaitu tentang mendesain sebuah penelitian tindakan kelas. Baik, sahabat Andragogi, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu kita review sedikit materi yang pernah kita sajikan pada pembahasan yang lalu berkenaan dengan konsep dasar. Kita kupas sedikit tentang definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru dan dilakukan oleh siswa. Pengertian berikutnya, penelitian tindakan adalah kajian sistemik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Berikutnya juga dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri secara kolektif yang dilakukan oleh peserta didik dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik mereka dan terhadap situasi tempat praktik tersebut dilakukan. Berikut juga dapat dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan intervensi praktik dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis. Tentu, penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru ditujukan untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru tersebut, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemis juga menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam praktek pembelajaran dalam rangka memperbaiki, mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi tersebut. Kemudian, Tagar juga menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah satu bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial, serta pemahaman mengenai praktik dan situasi tempat dilakukannya. Proyek PGSDM Diknas juga menjelaskan bahwa pengertian PTK itu adalah bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, dapat diartikan pula bahwa penelitian tindakan kelas merupakan intervensi yang dilakukan guru dalam praktek mengajarnya sendiri. Lebih jauh dijelaskan bahwa PTK juga merupakan penelitian eksperimen dengan ciri yang khusus. Jika dalam penelitian eksperimen, peneliti ingin mengetahui akibat dari suatu perlakuan, maka pada penelitian tindakan kelas, peneliti mencermati kajiannya pada proses dan akibat dari tindakan yang sudah dilakukan. Tujuan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah melalui penerapan langsung di kelas.
lebih jauh dapat dijelaskan bahwa tujuan PTK itu ada beberapa poin. Pertama adalah untuk meningkatkan mutu isi, masukan, proses, serta hasil pengajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Ciri-ciri PTK. Ada beberapa ciri-ciri PTK yang dapat kita ungkapkan. Pertama, PTK itu membahas persoalan-persoalan di dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak terbatas pada ruang kelas saja, asalkan di mana terjadi suatu proses pembelajaran dan guru menginginkan penerapan sebuah solusi, maka dapat saja hal tersebut disebut dengan PTK. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas tidak berasumsi bahwa hasil penelitiannya bakal menghasilkan teori. Ada beberapa syarat dalam melakukan PTK. Pertama, PTK harus tertuju atau berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran. Yang kedua, guru dituntut melakukan pencermatan secara kontinu, objektif, dan sistematis, direkam dengan baik sehingga diketahui dengan pasti tingkat keberhasilan yang diperoleh peneliti serta penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, PTK dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus tindakan yang berurutan. Informasi dari siklus terdahulu sangat menentukan bentuk siklus berikutnya. Oleh sebab itu, siklus kedua, ketiga, dan seterusnya tidak dapat dirancang atau belum dapat dirancang sebelum siklus pertama terjadi. Berikutnya, PTK terjadi secara wajar, tidak mengubah aturan yang sudah ditentukan, tidak mengubah jadwal pembelajaran, dan tindakan tidak merugikan siswa. Kemudian yang berikutnya, PTK harus betul-betul disadari oleh pemberi maupun pelakunya sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengemukakan kembali apa yang dilakukan, baik mengenai tindakan, suasana yang terjadi, reaksi siswa, dan urutan peristiwa. Kemudian, PTK harus benar-benar menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan guru. Kemudian kita lihat sasaran atau objek PTK. Sasaran atau objek PTK yang pertama adalah siswa. Dapat dicermati ketika siswa sedang asik belajar di kelas atau di lapangan, di laboratorium, di bengkel kerja, dan sebagainya. Yang kedua, guru. Dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar di kelas, terutama cara guru memberi bantuan, bimbingan, dan kunjungan ke siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran itu sendiri dapat diamati dalam GPPP, silabus, dan RPP yang dikembangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Pertama, harus diperhatikan ide awal. Nanti akan kita jelaskan poin ini secara gamblang nanti dalam uraian berikutnya. Yang kedua, prasurvei. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, penetapan judul. Yang kelima, perencanaan. Yang keenam, implementasi tindakan. Yang ketujuh, pengamatan atau penelitiannya. Yang kedelapan, refleksi. Yang kesembilan, penyusunan laporan. Kita lihat satu persatu. Ide awal. Ide awal adalah gagasan-gagasan tentang persoalan pengajaran yang dimungkinkan dapat dikerjakan atau dilaksanakan oleh guru. Pada dasarnya ide awal suatu PTK adalah terdapatnya suatu permasalahan yang berlangsung di kelas. Ide awal tersebut berupa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Ingat bahwa yang menjadi objek dari penelitian ini terdapatnya suatu permasalahan yang berlangsung di kelas. Baik sahabat andragogi, karena permasalahan kemudian yang akan menjadi objek penelitian PTK, maka kita akan lihat apa sebenarnya permasalahan dalam penelitian itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian dapat kita gambarkan seperti gambar sederhana ini.
Kita ibaratkan ada dua buah bukit yang saling berdekatan, kemudian ada tokoh kita, kemudian tokoh kita ini sedang mengalami kehujanan. Ini disebut sebagai kondisi real. Real yang terjadi seseorang yang sedang mengalami kehujanan. Nah, orang yang mengalami kehujanan pasti membutuhkan sesuatu yang pada akhirnya akan disebut sebagai kondisi ideal. Seseorang yang kehujanan, salah satunya membutuhkan payung. Kita lihat ada payung, kemudian payung ini kita anggap sebagai kondisi ideal. Nah, kemudian antara kondisi real dengan kondisi ideal itu akan terjadi gap, jurang pemisah. Dan jurang pemisah inilah yang kemudian disebut sebagai masalah dalam penelitian. Ada beberapa persyaratan masalah. Pertama, kekinian. Kekinian itu maksudnya adalah masalah yang diangkatkan di dalam PTK itu adalah masalah yang betul-betul baru. Masalah yang betul-betul terjadi, yang update, bukan masalah yang sudah berlalu, kuno, dan tidak layak untuk diangkatkan. Misalnya permasalahan belajar daring. Pada saat pandemi COVID, mungkin ini menjadi masalah kekinian. Tapi pada saat ini atau beberapa tahun berikutnya, maka permasalahan pembelajaran daring juga tidak termasuk kepada permasalahan kekinian. Yang kedua, masalah itu adalah sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik itu nanti akan kita ungkap dalam sebuah analogi. Yang jelas adalah bahwa masalah yang kita angkat adalah sesuatu yang menarik dan amat penting. Yang ketiga, sesuai dengan mata pelajaran. Tentunya masalah yang kita angkat dalam PTK ini tidak keluar dari mata pelajaran yang kita ampu. Yang keempat, diyakini ada teori yang mendukung. Perlu dipertimbangkan ketika kita memilih satu masalah, di balik masalah yang kita pilih itu ada teori yang mendukung. Teori itu berupa pembahasan di buku atau hasil penelitian orang lain yang sudah diterbitkan dan dipublikasikan, baik dalam jurnal ilmiah atau pada buku-buku ilmiah lainnya. Yang kelima adalah masalah harus smart. Artinya adalah masalah itu harus spesifik, khusus, measurable, bisa diukur, achievable, bisa diraih. Jadi masalahnya bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang sulit, sehingga sulit untuk dicapai. Yang keempat, reliable. Reliable itu sesuai dengan realitanya. Dan kemudian time boundary. Time boundary ini maksudnya punya jangka waktu. Artinya masalah dalam PTK tentunya adalah masalah yang berlangsung dalam 1 semester misalnya. 1 tahun pembelajaran misalnya. Nah, ini yang saya janjikan tadi bahwa kapan sesuatu itu disebut sebagai masalah. Sesuatu itu disebut sebagai masalah bisa kita lambangkan dengan minus dan plus. Minus itu adalah ketiadaan, sementara plus itu adalah kelebihan. Baik kelebihan sarana, kelebihan kualitas, kelebihan kuantitas, dan sebagainya. Minus juga begitu. Minus dalam kualitas, minus dalam kuantitas, dan sebagainya. Kondisi minus-minus artinya adalah, saya contohkan, ketika gedungnya minus, jelek, reok, ketika hujan bocor, dekat dengan pasar, itu kondisi semuanya pada kondisi minus. Kemudian dibandingkan dengan hasil belajar yang juga minus, nilainya rendah, angka kelulusannya rendah, angka capaian kompetensinya juga rendah. Maka pada saat itu tidak ada masalah yang akan sahabat andragogi teliti. Kebalikannya, pada kondisi plus-plus, maka juga tidak ada masalah. Misalnya sekolah yang bagus, gurunya berkualitas, sarana prasarananya lengkap, pendanaannya cukup, lalu angka lulusannya juga bagus, 100%, daya serapnya di perguruan tinggi juga bagus, maka pada saat itu tidak bisa disebut ada masalah. Nah, kapan sesuatu itu disebut sebagai masalah? Apabila kondisinya bolak-balik. Artinya adalah kondisi minus plus, baru muncul masalah. Atau sebaliknya, plus minus, baru ada masalah. Apa contohnya? Pada sebuah sekolah, pada kondisi tertentu, gurunya tidak berkualitas, gurunya jarang datang misalnya, sekolahnya jelek, sekolahnya di pelosok, jika hujan bocor atau dekat dengan pasar, dan sebagainya,
tapi hasil evaluasinya menunjukkan memiliki nilai tinggi, maka baru muncul masalah. Ada apa dengan sekolah itu? Atau kondisinya plus minus. Sekolahnya bagus, kualitas gurunya hebat, pendanaannya cukup, sarana prasarananya lengkap, tapi angka kelulusannya kecil. Atau angka serapannya di perguruan tinggi, angka serapannya di dunia kerja justru kecil. Maka kita juga dapat katakan bahwa di sana pasti ada masalah. Ada apa dengan sekolah tersebut? Maka hal itu baru kita sebut sebagai masalah. Nah, untuk bisa mendapatkan permasalahan secara lebih rinci, maka kita bisa buat tabel identifikasi permasalahan. Misalnya, kita bisa buat tabel sederhana seperti ini. Ada masalah pembelajaran, kemudian ada alternatif solusi. Kita lihat contohnya. Misalnya ada permasalahan rendahnya hasil belajar yang diakibatkan oleh siswa yang merasa pembelajaran tidak menarik, metode yang digunakan guru monoton, misalnya. Maka kemudian alternatif solusi yang kita tawarkan adalah perlu mencobakan sebuah metode baru misalnya. Oleh sebab itu, maka kita buatkan PTK berkenaan dengan penerapan treatment berupa metode baru di dalam pembelajaran tersebut. Yang berikutnya adalah prasurvei. Prasurvei dimaksudkan untuk mengetahui pula secara detail kondisi yang terdapat di suatu kelas yang akan diteliti. Nah, prasurvei ini hanya dilakukan bila seseorang guru belum mengetahui dengan baik kondisi satu kelas. Artinya bisa saja guru yang melakukan PTK itu adalah guru yang baru saja bergabung di kelas itu, atau guru lain yang mencoba meneliti penelitian tindakan kelas di kelas yang berbeda. Sehingga guru tersebut tidak mengetahui dengan persis bagaimana kondisi kelas tersebut. Maka perlu dilakukan prasurvei. Tapi bagi guru yang sudah terbiasa di kelas itu, maka prasurvei bisa saja diabaikan. Kenapa? Karena pada langkah pertama tadi, guru sudah menemukan permasalahan. Diagnosis dilakukan oleh peneliti PTK yang tidak terbiasa mengajar di satu kelas yang dijadikan sasaran penelitian. Peneliti tersebut memerlukan diagnosis atau dugaan-dugaan sementara mengenai timbulnya satu permasalahan di kelas. Dengan diperolehnya diagnosis tersebut, peneliti dapat menentukan tindakan apa saja yang mungkin diterapkan di kelas tersebut. Langkah selanjutnya setelah kita temukan permasalahan, baik dari identifikasi masalah ataupun dari prasurvei tadi, maka tahap berikutnya peneliti PTK adalah memilih judul. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa jangan sampai yang dulu kita lakukan adalah milih judul. Hal yang harus kita lakukan adalah masalah dulu. Ketika kita ketahui masalah, baru kita pikirkan judul. Jangan sampai sahabat androgogi justru terbalik, judul dulu, baru masalah dicari-cari di lapangan. Bukan begitu. Urutannya adalah menemukan masalah, kemudian baru memilih judul. Judul hendaknya ditulis dengan singkat dan spesifik. Hal utama yang harus ditulis dalam judul PTK adalah gambaran dari apa yang dipermasalahkan dan bentuk tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Umumnya diikuti dengan subjudul untuk menambahkan keterangan lebih rinci tentang populasi, seperti mata pelajaran apa, kelas berapa, tahun berapa, di sekolah mana, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat bagaimana judul PTK yang baik itu. Nah, kita ambil contoh. Ini adalah contoh judul PTK pertama. Efektivitas penggunaan metode diskusi partisipatif untuk meningkatkan semangat belajar pada mata pelajaran X kelas Y di sekolah Z. Nah, kita dapat lihat bahwa pada tindakan yang dilakukan adalah penggunaan metode diskusi partisipatif. Kemudian gambaran permasalahan adalah meningkatkan semangat belajar. Kenapa ini yang jadi masalah? Dari hasil identifikasi masalah kita, mungkin saja tadi sebelumnya kita sudah menemukan bahwa yang jadi masalah di kelas itu adalah semangat belajar. Kemudian ada identifikasi kita bahwa yang jadi sebab itu adalah metode yang monoton misalnya. Maka kita gunakan metode diskusi partisipatif misalnya. Nah, pada bagian yang berwarna hijau ini adalah rincian dari subjudul atau rincian dari populasi berkenaan dengan mata pelajaran, kelas, dan sekolah.
Termasuk juga boleh ditambahkan di sini lokasi penelitian seperti kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk lebih lengkapnya. Kemudian, contoh judul yang kedua adalah penerapan metode mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI kelas 8 SMP Negeri X, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Nah, ini contoh yang menggunakan nama daerah untuk melengkapi judul. Ini boleh-boleh saja. Seperti yang sudah kita katakan tadi, ada gambaran tindakan, ada gambaran permasalahan, dan ada rincian populasi atau subjudul. Contoh yang ketiga, kita balik lagi. Kalau tadi, kita lihat lagi, kalau tadi tindakan di awal, baru permasalahan, di judul pertama juga tindakan, baru permasalahan. Nah, di contoh ketiga ini kita balik. Bisakah gambaran permasalahan di awal? Bisa saja dalam sebuah judul PTK, gambaran permasalahan bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan setelahnya. Jadi, antara tindakan dan permasalahan bisa bolak-balik. Nah, contohnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mind mapping pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 10 Madrasah Y misalnya. Ini menggambarkan bahwa antara tindakan yang dilakukan dengan gambaran permasalahan bisa kita lakukan bolak-balik. Step by step, kita mencoba merancang bab 1 dari sebuah PTK. Bab 1 itu dinamakan dengan pendahuluan. Hampir semua peneliti, kebanyakan peneliti kemudian menamakan bab 1 ini dengan pendahuluan. Sekurang-kurangnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sahabat andragogi, kita bahas satu persatu. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah mengemukakan kondisi yang seharusnya dan kondisi yang terjadi di lapangan atau kondisi real yang ada di lapangan. Sehingga antara kedua ini terlihat kesenjangan. Seperti gambar yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa terdapat gap pemisah antara kondisi real dengan kondisi ideal yang semestinya. Dan itu merupakan masalah yang dituntut untuk dicarikan solusinya. Yang kedua, menyebutkan tindakan yang akan dikenakan kepada subjek. Sebutkan tindakannya dengan jelas yang akan dikenakan pada subjek. Yang ketiga, menyebutkan kenapa tindakan yang dipilih merupakan tindakan yang paling tepat. Ini perlu didasarkan pada teori, hasil penelitian orang lain, maka perlu bagian ini disebutkan di dalam latar belakang masalah. Dengan hasil penelitian orang lain, berapa persentase hasil penelitian orang lain yang berkenaan dengan tindakan itu dilakukan di satu tempat, di tempat penelitian orang tersebut, maka nanti akan bisa kita ungkap bahwa inilah tindakan atau solusi atau obat yang kita tawarkan pada penyakit atau permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran kita. Sehingga dengan demikian, orang akan beranggapan bahwa, wow, memang benar, kalau ini solusinya, ini adalah solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, sebaiknya terdapat unsur filosofis, teoritis, praksis, dan empiris. Sahabat andragogi, berkenaan dengan ini, maka di dalam latar belakang masalah, banyak orang yang kemudian mencoba unsur dari latar belakang masalah itu ada unsur filosofis, ada unsur filsafatnya, ada unsur filsafat pendidikannya, kemana disandarkan. Misalnya kita menggunakan metode diskusi partisipatif tadi. Maka ke filosofi mana yang akan kita coba sangkutkan? Bagi sahabat andragogi yang sudah mempelajari tentang teori belajar dan pembelajaran, maka teori-teori tersebut bisa menjadi dasar filosofi dalam membangun latar belakang masalah. Seperti contohnya diskusi partisipatif. Kemana akan kita arahkan? Diskusi partisipatif misalnya berhubungan dengan teori stimulus respon atau teori behavioristiknya. Maka kemudian kita kaitkan nanti teori behavioristik itu dalam menjelaskan latar belakang masalah. Kemudian teoritis. Betul, latar belakang masalah tidak boleh kering dari teori. Teori ini bisa diperoleh dari buku, bisa diperoleh dari hasil penelitian orang lain, dan bisa pula diperoleh dari
jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian praksis, betul, di dalam latar belakang masalah dianjurkan memiliki latar kebijakan pemerintah. Praksis itu bisa kita artikan sebagai aturan-aturan yang mengikat dalam pendidikan dan pembelajaran di negara kita, misalnya undang-undang, peraturan menteri, surat edaran menteri, dan sebagainya, itu kita golongkan sebagai praksis. Dan yang keempat adalah empiris. Ini penting. Empiris itu adalah hal yang realita terjadi di lapangan. Gambaran realita yang terjadi di lapangan kita kategorikan sebagai empiris. Jadi dalam latar belakang masalah itu harus ada gambaran real kenyataan yang terjadi di lapangan sebagai hasil dari observasi awal, riset awalkah namanya, yang itu menggambarkan tentang kondisi yang terjadi sebagai kerangka realita di dalam memandang permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang terakhir, latar belakang masalah itu harus ditutup dengan statement masalah nanti. Statement masalah adalah pengkerucutan dari sekian permasalahan yang terlihat di dalam unsur empiris tadi. Nah, kemudian kita ungkap inilah permasalahannya dan kenapa ini diangkatkan ke dalam PTK kita. Sahabat andragogi, kita coba melihat contoh latar belakang masalah. Judulnya kita pilih penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI kelas 8 SMP Ek, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Kalau kita lihat dari judul ini, maka ada dua grand teori yang kita ambil ini. Pertama, ada metode mind mapping sebagai tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua, ada hasil belajar sebagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, latar belakang masalah itu bisa kita mulai dari metode secara umum. Kita jelaskan metode secara umum, lalu kita jelaskan metode mind mapping secara lebih khusus nanti. Atau boleh juga dari teori hasil belajar ini. Hasil belajar kita jelaskan, kemudian sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sehingga ditemukanlah salah satu faktor dari yang mempengaruhi hasil belajar itu adalah penggunaan metode misalnya. Lalu kita kaitkan. Baik, sahabat andragogi, kita coba lihat realnya dari contoh latar belakang masalah itu sendiri. Nah, sebagai contoh kita dapat melihat di layar monitor Anda semua bahwa kita ambil, ini contoh pembuatan bab 1, misalnya dengan judul penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PAI kelas 8 SMP Ek tadi ya. Ini ada kekeliruan, SMP Ek, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Kita coba lihat bab 1 pendahuluan, kita coba lihat latar belakang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa saja memulainya dari metode secara umum, lalu baru metode mind map secara lebih khusus nanti. Kita mulai dari metode. Ini yang dimulai dari metode. Bagi sahabat andragogi yang ingin memulai dari hasil belajar juga diperbolehkan. Metode pembelajaran adalah suatu bentuk pola aktivitas yang merupakan dasar pijakan guru. Ia mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar yang menuntun guru menetapkan prosedur dan langkah-langkah pembelajaran yang dapat mengantarkan aktivitas anak didik terlibat secara optimal. Kita rujuk satu ini dari teori. Inilah yang kita maksud bahwa latar belakang masalah itu tidak boleh kering dari unsur teoritis. Kemudian kita jelaskan lagi metode pembelajaran, kemudian baru kita mulai bahwa metode pembelajaran itu sangat perlu sekali. Ini terlihat bahwa pembelajaran yang efektif itu guru dianjurkan menggunakan metode pembelajaran, sehingga metode pembelajaran itu penting untuk dilakukan. Nah, kemudian bercerita tentang banyaknya metode pembelajaran, salah satunya adalah barulah masuk apa yang kita inginkan, yaitu metode mind map. Kita bisa lanjutkan, metode mind map itu apa, kita jelaskan apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana belajar berbasis dengan mind mapping itu. Nah, di latar belakang masalah ini agak kurang kelihatan ini unsur filosofinya. Yang terlihat unsur teorinya sudah ada, unsur praksisnya juga tidak terlihat ini. Ada undang-undang, ada Permendikbud dan sebagainya belum terlihat.
Jadi nanti ditambahkan nanti berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan sebagainya, silakan ditambahkan. Kemudian ada kerangka empiris. Nah, kerangka empiris itu harus didasarkan pada observasi misalnya. Ini salah satu saja, boleh digunakan juga cara lain, misalnya tidak hanya observasi, bisa saja wawancara singkat atau berdasarkan hasil belajar, data hasil belajar juga bisa dilakukan. Dalam penelitian ini kita buat berdasarkan hasil observasi awal peneliti. Di mana? Di lokasi penelitian. Apa yang terjadi? Kita lihat, kita ungkap di sini apa yang terjadi. Ini kerangka realita namanya. Apa yang terjadi dalam persoalan pembelajaran? Kita lihat di sini. Lalu persoalan pembelajaran itu tentunya harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan sesuai pula dengan permasalahan yang kita angkatkan tadi. Inilah permasalahan yang sudah kita temukan tadi. Sehingga judulnya kita pilih tadi sebagai metode mind map untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, tentunya ada permasalahan di hasil belajarnya. Kapan perlu nanti dilengkapi dengan tabel hasil belajar. Berapa hasil belajar siswa diungkapkan di sini untuk memperkuat latar belakang masalah. Terakhir, latar belakang masalah itu harus ditutup dengan statement masalah. Ini yang saya maksud dengan statement masalah tadi. Sehingga nanti antara masalah dengan judul terjadi penghubungan yang kuat dengan menggunakan statement masalah ini. Setelah selesai statement masalah, tidak ada lagi latar belakang masalah, kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikut di bab 1 ini akan kita bicarakan lagi pada pembahasan berikutnya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Telah selesai latar belakang masalah yang kita buat untuk penelitian kita. Lalu berikutnya pada poin B kita tempatkan dengan identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk memunculkan dan mengkategorisasikan masalah apa saja yang terlihat di lapangan. Masalah yang sudah kita temukan di survei awal, di riset awal, atau di observasi awal tadi, kemudian kita identifikasi di bagian ini. Apa saja masalah yang muncul? Yang kedua, identifikasi masalah lahir dari LBM. LBM itu adalah latar belakang masalah. Betul. Identifikasi masalah adalah segala sesuatu masalah yang ditemukan di lapangan dan diceritakan di latar belakang masalah. Jangan sampai nanti di latar belakang masalah tidak ada muncul masalah itu, tapi diidentifikasi tahu-tahu muncul saja masalah itu. Maka antara poin A, latar belakang masalah, dengan poin B, identifikasi masalah, justru tidak menyambung. Yang ketiga, identifikasi masalah adalah seluruh masalah yang terpotret pada tahap survei atau riset awal tadi. Silakan Bapak Ibu buat dalam bentuk poin-poin nanti berapa permasalahan yang ditemukan terpotret dalam riset awal. Tapi ingat, masalah yang kita potret tentunya adalah masalah yang tetap berhubungan dengan hasil belajar contohnya tadi. Tentunya dengan hasil belajar. Tidak masalah yang lain dari itu, seperti sarana prasarana, akibat lain dari kegagalan hasil belajar, bukan gitu. Nanti akan membuat identifikasi masalah kita justru makin mengambang. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup objek yang ingin diteliti. Sejauh mana penelitian kita itu dilakukan, hal apa saja yang kemudian akan menjadi bagian dari penelitian kita, lalu kita buatkan di batasan masalah. Yang kedua, batasan masalah dirumuskan dengan merinci, bukan secara umum. Bisa dengan menyebutkan satuan terkecil seperti materi, tempat, waktu, kelas, dan sebagainya. Jadi batasan masalah itu dirumuskan secara khusus nanti. Yang ketiga, dirumuskan berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. Persoalan keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti juga bisa kita buatkan dalam poin rumusan masalah nantinya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Contoh batasan masalah. Berdasarkan permasalahan. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sahabat andragogi nanti tidak mau pakai kata pengantar ini, main to the point, silahkan langsung aja ke poinnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang biasa berbahasa basi seperti ini, boleh dituliskan. Dan ini tidak ada larangannya jika sebuah
Proposal PTK juga punya pengantar seperti ini. Misalnya, berdasarkan permasalahan di atas atau berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena poin B adalah identifikasi, sedangkan batasan masalah ini adalah poin C, kita bisa sebut berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada hal sebagai berikut, misalnya. 1. Diskusi partisipatif yang berhubungan dengan dorongan semangat belajar siswa pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Ini kalau berhubungan dengan semangat belajar. Tapi kalau hubungannya dengan hasil belajar, kita rubah. Diskusi partisipatif yang berhubungan dengan hasil belajar siswa pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Artinya adalah masalah yang kita teliti itu seputar diskusi partisipatif yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar pada semester genap ini. Pada semester ganjil tidak masuk ke dalam batasan ini, karena kita sudah membatasi. Yang kedua, diskusi partisipatif yang dilaksanakan pada topik bahasan W, ini contoh saja, pada topik bahasan W pada mata pelajaran X, kelas Y di sekolah Z. Artinya, dengan membatasi seperti ini, hal di luar yang disampaikan ini tidak masuk ke dalam wilayah penelitian kita. Bagian berikutnya dari bab 1 itu adalah rumusan masalah. Setelah masalah kita batasi, lalu kita rumuskan. Kalimat rumusan masalah merupakan penekanan dari fokus yang menjadi maksud dari penelitian. Yang kedua, rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mencakup seluruh jenis kata tanya, mulai dari apa, kapan, siapa, di mana, kenapa, dan bagaimana, yang biasa disingkat dengan 5W1H tersebut. Silakan dilihat di slide ini. Kemudian, kata tanya bagaimana, how itu, bisa lagi dikembangkan dengan kata seberapa, baik bertanya banyak, kuat, pengaruh, efektif, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris bisa saja kita tanya how much, how strong, how significant, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kata tanya bagaimana tadi yang dikembangkan dengan kata lain. Sehingga nanti akan kita lihat dari contoh rumusan masalah itu menggunakan seberapa. Bisa seberapa kuat, bisa seberapa efektif, bisa seberapa banyak, dan lain sebagainya. Kita coba lihat contoh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan metode diskusi partisipatif untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran X kelas Y di sekolah Z. Jadi ada kata tanya bagaimana, lalu kita lihat efektivitasnya. Sehingga kalau begini contoh rumusan masalah, berarti kita sedang meneliti tentang efektivitas penggunaan metode diskusi itu. Nanti akan kita lihat bagaimana efektifnya. Atau yang kedua, kita buat dengan seberapa efektif penggunaan metode diskusi partisipatif untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran X kelas Y di sekolah Z. Kalau begini rumusan masalahnya, berarti kita akan menghasilkan hasil penelitian yang berhubungan dengan hitung-hitungan seberapa efektifnya penggunaan metode diskusi ini. Nah, nanti arah penelitian akan sangat tergantung dari bagaimana kita merumuskan masalah ini. Baik, sahabat andragogi, kita masuk ke tujuan penelitian. Bagian berikutnya dari bab 1 proposal PTK itu adalah tujuan penelitian, yaitu merupakan sasaran yang ingin dituju oleh peneliti. Inilah sasaran yang akan dicapai dalam penelitian PTK. Nah, nanti akan dirumuskan dalam bagian ini. Yang kedua, rumusan harus konsisten. Dengan apa konsistennya? Dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan. Artinya adalah tujuan pembelajaran pada poin ini nanti harus sinkron dengan rumusan masalah, harus sinkron dengan batasan masalah, harus sinkron dengan identifikasi masalah. Yang ketiga, ketercapaian tujuan hendaknya dapat diverifikasi secara objektif. Artinya adalah tujuan pembelajaran tadi ketika permasalahannya adalah SMART, specific, measurable, achievable, reliable, dan time boundary tadi, maka tujuan juga harus SMART, juga harus specific, measurable, achievable, reliable, dan time boundary. Juga harus mengukur itu. Sehingga apa?
penelitian kita menjadi satu kesatuan sejak awal sampai akhir, runut menjadi satu kesatuan. Berikutnya dapat kita lihat contoh tujuan penelitian. Boleh pakai kata pengantar, boleh tidak. Kalau pakai kata pengantar bisa kita gunakan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan metode diskusi partisipatif untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran X kelas Y di sekolah Z. Bagian berikutnya dari bab 1 pendahuluan adalah menuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian berbeda dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kita bisa gunakan kata untuk, tapi kalau manfaat penelitian nanti bisa kita gunakan kata bagi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita bahas dulu apa itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian nanti bisa berupa dampak atau nilai guna yang ingin diraih oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukannya. Yang kedua, manfaat dapat ditujukan kepada banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Internal yang kita maksud di sini tentunya diri peneliti sendiri atau sekolah tempat penelitian atau ke pihak eksternal dari pengguna pendidikan atau stakeholder dari sekolah yang bersangkutan. Dalam PTK, manfaat diarahkan kepada siswa, namun tidak ada larangannya juga diperluas untuk kepentingan guru nantinya. Kita lihat contoh manfaat penelitian. Boleh juga pakai kata pengantar ataupun tidak. Bagi yang suka dengan kata pengantar, silakan gunakan beberapa alternatif yang mungkin dibuat. Contoh di sini adalah, adapun manfaat penelitian ini dapat diungkap sebagai berikut. 1. Bagi sekolah. Nah, pada manfaat nanti kita gunakan kata bagi. Bagi sekolah dan guru sebagai salah satu poin masukan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, bagi murid bisa diarahkan ke murid nanti sebagai salah satu solusi peningkatan hasil belajar. Kemudian ke peneliti lain juga bisa diarahkan bagi peneliti lain sebagai salah satu rujukan pengembangan penelitian berikutnya. Atau bagi pengguna pendidikan secara umum nanti juga penelitian ini bisa bermanfaat dan diarahkan ke mereka. Sahabat andragogi, kita masuk pada bagaimana merancang bab 2 dari sebuah PTK. Bab 2 kita beri nama dengan kajian pustaka. Bisa juga dengan kajian teori, bisa juga dengan landasan teoritis. Tergantung nanti namanya ngikut ke pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di sekolah masing-masing, atau kita bebas menggunakan beberapa pilihan istilah tadi. Kajian pustaka berisi teori-teori yang mendukung pemecahan masalah yang sedang dilakukan. Nanti akan berisi beberapa teori yang mendukung berdasarkan objek penelitian yang kita kaji. Yang kedua, bab 2 itu juga bisa berisi teori, temuan, dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dan mendukung kepada penelitian yang sedang kita lakukan. Sebagai bantuan, kita dapat memberikan contoh kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori itu. Misalnya, ketika kita mengkaji judul tadi tentang diskusi partisipatif terhadap semangat belajar, maka kita bisa membuat teori pada bab 2 itu tentang apa itu metode diskusi partisipatif, siapa tokoh yang mencetuskan metode diskusi partisipatif, sejarah metode diskusi partisipatif, apa spesifik dari metode diskusi partisipatif ini, apa persyaratannya, apa kegunaannya, dan lain sebagainya. Kemudian teori juga bisa kita tambahkan tentang bagaimana strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaan dari metode diskusi partisipatif itu di kelas nantinya. Kemudian juga bisa kita tambahkan bagaimana keterkaitan atau pengaruh penerapan metode tersebut dengan perubahan yang diharapkan atau terhadap masalah yang akan dipecahkan. Seperti semangat belajar tadi, apa hubungannya dan siapa tokoh atau ahli atau riset sebelumnya yang mengaitkan dua hal ini. Sebagai contoh dari kajian pustaka, misalnya judulnya adalah efektivitas penggunaan metode diskusi partisipatif untuk meningkatkan semangat belajar mata pelajaran X kelas Y di sekolah Z. Bab 2-nya adalah kajian pustaka. Nama lainnya juga seperti yang kita jelaskan tadi. Silakan memilih mau yang mana pilihannya.
Kemudian kita buat dulu pertama. Sebaiknya nanti diurut teorinya itu berdasarkan judul. Kalau judulnya efektivitas penggunaan metode diskusi partisipatif, maka nanti yang akan kita teorikan adalah metode diskusi partisipatif. Kita lihat dulu, ada pengertian diskusi partisipatif, ada ciri-ciri dari diskusi partisipatif, ada syarat-syarat diskusi partisipatif misalnya, ada kelebihan dan kekurangan metode diskusi partisipatif. Teori yang sudah ada ini bisa dikembangkan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bisa jadi tahapan-tahapan dari metode diskusi partisipatif nanti. Apalagi yang belum dijelaskan oleh teori ini bisa ditambahkan. Syaratnya adalah selagi teori itu dibutuhkan dalam riset kita, silakan dimasukkan. Tapi kalau terlalu luas, teori itu tidak dibutuhkan sebenarnya dalam penelitian kita, maka teori itu bisa saja tidak kita masukkan. Selanjutnya, pada bagian kedua bisa kita buat teori tentang semangat belajar. Tentunya kita mulai dulu dari pengertian, dari definisi semangat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar. Kemudian peranan guru dalam membuat semangat belajar siswa. Ini teori-teori yang mungkin untuk semangat belajar. Tapi jika masih ada teori yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan judul seperti ini, maka bisa saja nanti ditambahkan. Ini hanya sekedar contoh yang bakal memudahkan sahabat andragogi semuanya untuk merancang bab 2. Kita masuk pada pembahasan bagaimana merancang bab 3. Bab 3 disebut dengan metode penelitian. Ada juga di antara contoh yang tersebar, baik di kampus ataupun di internet. Bab 3 ini disebut dengan metodologi penelitian. Sebenarnya kurang tepat kalau kita menggunakan metodologi penelitian. Karena kita tidak bermaksud sedang menjelaskan keilmuan dari metode penelitian. Tapi kita akan menjelaskan metode-metode apa saja yang kita gunakan nanti dalam penelitian secara operasional, bukan secara teoritis. Di dalam bab 3, metode penelitian itu biasanya terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, atau dalam urutan yang berbeda nanti bisa saja setting penelitian, kemudian jenis penelitian. Itu hanya persoalan urutan, tapi yang paling penting nanti esensial dari masing-masing poin ini. Yang ketiga ada rencana tindakan, populasi dan sampel, alat pengumpul data, teknik analisa data dan refleksi, pembuatan instrumen, atau ada juga yang menempatkan indikator kinerja nanti dalam bab 3 ini. Susunan ini merupakan tawaran saja. Nanti akan sangat tergantung kepada kebutuhan dari penelitian, ditambah lagi dengan gaya selingkung yang berlaku di tempat penelitian ini dilakukan. Bisa saja nanti PTK yang kita maksud tidak menyebut namanya sebagai populasi dan sampel, maka bagian dari populasi dan sampel ini bisa saja nanti mengikut kepada pedoman yang berlaku di tempat masing-masing. Kita bahas satu persatu. Untuk jenis penelitian, sebagian peneliti merasa perlu menampilkan poin ini di proposal PTK, tapi sebagian lain mengabaikannya. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang sudah jelas. Di saat peneliti atau guru mau melakukan PTK, maka sudah jelas pilihan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Berdasarkan hal itu, maka sebagian dari peneliti PTK tidak merasa perlu menempatkan jenis penelitian ini berada di bab 3. Karena sudah pasti saja penelitian PTK itu merupakan jenis penelitian PTK. Ini pilihan saja, option saja bagi guru atau peneliti mau menampilkan atau tidak. Yang paling penting itu adalah menjelaskan setting penelitian di bab 3. Setting penelitian itu menjelaskan beberapa hal. Pertama, menjelaskan tentang lokasi, di mana dilakukan penelitian dan alasan pemilihan lokasi. Alasan pemilihan lokasi dibuat selogis mungkin nanti, seilmiah mungkin alasannya. Bukan berdasarkan pilihan bahwa kelas atau sekolah itu tempat kita mengajar. Bukan begitu, tapi dibuat alasan ilmiah yang menguatkan bahwa lokasi itu kita pilih sebagai lokasi penelitian. Misalnya, bahwa di kelas itu
terdapat permasalahan yang akan diteliti berkenaan dengan penyakit dan obat yang kita tawarkan tadi. Yang kedua, gambaran tentang sekelompok siswa. Ini harus dijelaskan pada setting penelitian, baik kondisinya, usianya, jenis kelaminnya, karakteristik, gaya belajar, dan sebagainya. Bisa saja kita tempatkan nanti penjelasannya pada setting penelitian ini. Yang ketiga, waktu pelaksanaan penelitian. Mulainya kapan, batas akhir penelitiannya diselesaikan kapan, atau lebih konkretnya lagi, lebih lengkapnya lagi, siklus 1-nya dilaksanakan kapan, siklus 2-nya direncanakan kapan, siklus 3-nya direncanakan kapan, refleksi masing-masing siklusnya juga kapan, harus dibuatkan schedule yang jelas di setting penelitian ini. Kemudian bagian ketiga dari bab 3 ini adalah rencana tindakan. Pada rencana tindakan ini kita bisa menuliskan tentang perencanaan tindakan. Apa tindakan yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukan tindakan. Nanti akan kita buatkan pada rencana tindakan. Yang kedua, implementasi tindakan. Pembuatan skenario siklus penelitian, termasuk kapan masing-masing siklus itu direncanakan dan bagaimana nanti siklus itu direncanakan. Baik, sahabat andragogi, kita masuk ke tahapan PTK. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan juga pada video yang lalu, bahwa tahapan PTK itu bisa kita gambarkan dengan gambar sederhana seperti terlihat di layar monitor Anda. Pertama kita perencanaan. Perencanaan itu adalah pembuatan proposal sampai nanti selesai proposal dan ketika masuk schedule yang ditentukan, maka kita lakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini tentunya melaksanakan siklus 1. Setelah siklus 1 dilaksanakan, kemudian dilakukan pengamatan. Setelah dilakukan pengamatan, dilakukan refleksi. Nah, bagaimana hasil refleksi? Apakah menghendaki kepada siklus 2 dan bagaimana siklus 2 itu harusnya dilakukan? Maka itu harus dirumuskan di refleksi nanti. Nah, setelah refleksi berlangsung, keputusannya lanjut pada siklus kedua. Pada siklus kedua dilakukan rencana. Kapan dilaksanakan? Bagaimana melaksanakan pada siklus 2? Apa perbedaannya dari siklus 1? Dan bagaimana peningkatannya dari siklus 1 itu? Kalau siklus 1-nya mungkin kita mencoba menerapkan sebuah tindakan, maka apakah tindakan itu akan dilanjutkan pada siklus 2? Kemudian kita rencanakan. Setelah perencanaannya matang, lalu kita laksanakan siklus 2. Siklus 2 juga dilakukan pengamatan. Setelah dilakukan pengamatan, dilakukan lagi refleksi. Dari hasil refleksi, apakah menghendaki pada siklus berikutnya? Maka kemudian akan dilakukan lagi perencanaan. Seperti pada langkah kedua ini, maka dilakukan lagi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan pada siklus ketiga, lalu dilakukan lagi refleksi. Tapi setelah siklus 2 ini, dari hasil refleksi, sudah bisa dilakukan penyimpulan, kesimpulan dari penelitian ini, maka hasil refleksi mengatakan tidak perlu lagi siklus ketiga, itu dibolehkan saja dalam penelitian PTK. Bagian berikutnya di bab 3 ini adalah menjelaskan tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah representatif atau perwakilan dari populasi yang menjadi objek riset tadi. Sampel diperlukan untuk mempermudah peneliti melaksanakan penelitiannya di saat jumlah populasi yang sangat besar dan tersebar di berbagai tempat. Ini biasanya dilakukan pada penelitian yang lain selain daripada PTK. Namun pada penelitian tindakan kelas, proses sampling tidaklah begitu rumit, karena yang menjadi sampelnya adalah kolektivitas warga kelas di mana dilakukan tindakan. Sehingga nanti biasanya dilakukan pada penelitian PTK ini total sampling. Artinya seluruh populasi yang ada nanti akan menjadi sampel. Berikutnya yang harus kita memasukkan di bab 3 itu adalah alat pengumpul data. Bagian ini berisi tentang pertama pemilihan alternatif untuk dijadikan alat pengumpul data dalam PTK.
Mulai dari memperkuat pemilihan itu dengan definisi ahli, sampai pada teknis data mana yang dikumpul dengan sebuah alat. Berkenaan dengan alat pengumpul data ini, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, tentunya sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, kita bisa gunakan observasi. Bisa juga kita gunakan interview. Bisa juga kita gunakan kuesioner atau angket. Bisa kita gunakan tes, jurnal siswa, assessment, pekerjaan siswa, audio video tapping, catatan tingkah laku, atau dokumentasi. Berkenaan dengan alat pengumpul data ini, sudah saya jelaskan di video yang lalu. Bagi sahabat andragogi yang masih penasaran berkenaan dengan penjelasan ini, silakan lihat bilah rekomendasi di pojok kanan atas video ini. Saya sudah tempatkan dan rekomendasikan sebuah video yang berkaitan dengan pembahasan ini. Silakan diklik untuk menuju ke video tersebut. Dalam penelitian PTK, sebagaimana penelitian formal lainnya, perlu diperhatikan penggunaan alat pengumpul data ini. Penggunaan alat pengumpul data haruslah disesuaikan dengan objek penelitian. Apakah objek yang ingin diteliti adalah hasil belajar atau yang lainnya? Untuk penelitian yang berhubungan dengan hasil belajar, maka alat pengumpul datanya haruslah soal tes. Kita tidak bisa menggunakan alat pengumpul data lain kalau seandainya yang kita inginkan adalah hasil belajar. Sedangkan objek lain selain dari hasil belajar, kita dipersilahkan nanti menggunakan alternatif-alternatif yang telah disebutkan di atas. Kemudian bagian berikutnya yang paling penting adalah analisis dan refleksi. Pada bagian analisis dan refleksi, nanti akan berisi tentang teknis atau teknik analisis data yang digunakan nanti dalam PTK. Sedangkan refleksi PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap pengamatan atas tindakan yang sudah dilakukan tadi. Analisis data dalam PTK dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat dilakukan dengan analisis sederhana, seperti presentase dan rata-rata. Sedangkan untuk interpretasi data dapat digunakan tabel konversi sederhana yang sudah dikemukakan oleh ahli. Jadi tinggal merujuk ke buku, tabel konversi siapa yang nanti akan kita gunakan untuk menyatakan nilai persentase atau rata-rata tersebut tergolong apa. Misalnya, persentase sekian tergolong baik sekali, persentase sekian baik, persentase sekian cukup, persentase sekian kurang, persentase sekian kurang sekali misalnya. Itu bisa digunakan tabel konversi yang sudah dikeluarkan oleh ahli. Kemudian pembuatan instrumen. Bagian ini juga menjadi bagian dari bab 3. Pada bagian ini dijelaskan macam-macam instrumen yang digunakan dalam penelitian PTK yang akan dilakukan sebagai kelanjutan dari pemilihan alat pengumpul data tadi. Kalau kita memilih instrumennya adalah observasi misalnya, satu pilihannya. Yang kedua apa lagi? Misalnya tes hasil belajar misalnya. Maka pada bagian ini akan kita tuliskan nanti. Kemudian yang kedua, prosedur pengembangan instrumen yang digunakan. Jadi kita menggunakan, misalnya kita menggunakan alat pengumpul datanya angket misalnya. Nah, prosedur pengembangan angket itu prosedur siapa nanti yang akan kita rujuk? Bisa saja nanti pengembangan angketnya menggunakan model skala Likert misalnya. Nah, skala Likert itu adalah model pengembangan instrumen dengan menggunakan alternatif pilihan ganjil misalnya. Nah, prosedur ini kita tuliskan nanti dalam pembuatan instrumen. Kemudian yang berikutnya, bab 3 PTK dapat pula dilengkapi dengan indikator kinerja. Apa itu indikator kinerja? Yaitu ukuran keberhasilan dari penerapan suatu tindakan. Nanti ditulis secara rinci dalam bentuk poin-poin. Ketika kita menerapkan metode diskusi partisipatif, nanti apa ukurannya? Penggunaan metode diskusi partisipatif itu berpengaruh terhadap hasil belajar tadi. Apa saja ukurannya, apa saja indikatornya, nanti kita tuliskan secara rinci sebagai ukuran keberhasilan dari penerapan tindakan yang
dilakukan dalam penelitian PTK tersebut. Cukup untuk menjelaskan bagaimana merancang proposal PTK. Apa yang kita sajikan tadi merupakan hal-hal yang mesti kita lakukan dalam penyusunan proposal PTK. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam andragogi.